Cerita ini berawal di wilayah Peru saat seorang pria berlayar dengan perahunya. Tiba-tiba saja jaring itu ditarik oleh sesuatu dari dalam air hingga akhirnya terjatuh. Tak lama kemudian, ia menyelam untuk mengambil jaring miliknya yang tersangkut di bebatuan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sementara di Skotlandia, seorang ahli biologi bernama Charlie sedang menjalankan misi penelitian yang diberikan oleh Institut Biologi Laut Jerman. Kali ini seorang rekan kerjanya bernama Rahim memberikan instruksi untuk memetakan sebagian dasar laut menggunakan EUV. Di saat yang bersamaan, Charlie melihat peringatan di komputernya dan menemukan bahwa salah satu EUV itu tidak berfungsi. Tak lama kemudian, ia menemukan EUV terjebak di rantai pelampung. Maka dari itu, Charlie harus menyelam untuk memperbaikinya. Namun tiba-tiba saja, ia merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Beberapa waktu kemudian, Charlie bertemu dengan dua rekan kerjanya bernama Jess dan Thomas yang akan membantu memperbaiki EUV agar berfungsi seperti semula. Setelah perbaikan itu selesai, kedua orang itu pergi meninggalkan Charlie sehingga merasa sangat kesepian. Lalu ia pergi ke pub malam dan berkenalan dengan salah seorang nelayan bernama Douglas. Mereka pun menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Charlie pergi bersama Douglas untuk meluncurkan EUV yang sudah diperbaiki. Beruntung, semuanya berjalan sesuai rencana, namun sebelum meninggalkan tempat itu, Douglas melihat sesuatu yang aneh mengapung di atas air. Dan ternyata benda itu adalah metanahidrat, suatu zat yang mudah membeku setelah dilepaskan oleh alga. Terkadang memang beberapa potongan mengapung ke permukaan, namun kali ini mereka menemukan banyak sekali metanahidrat, hingga akhirnya Charlie merekam dan mengirimkan video tersebut ke institut agar dianalisis lebih lanjut oleh tim Profesor Lehman. Sementara itu di Kanada, Leon beserta salah seorang rekan dari Vancouver Marine Institute menemukan bangkai paus orca di pesisir pantai dengan memar-memar aneh di sekujur tubuhnya. Setelah melakukan investigasi, mereka mengunjungi para nelayan lokal di sekitar teluk dan mengetahui bahwa orca tersebut telah menyerang perahu mereka. Kemudian, Leon memantau pelacak paus karena khawatir mereka belum juga muncul. Dan hal ini juga dirasakan oleh kekasih Leon bernama Lizzie yang bekerja di bagian pariwisata lokal setempat. Gadis itu berencana menjual kapal kecilnya jika para paus tidak segera muncul. Keesokan harinya, Leon sangat bersemangat ketika mendapati sinyal kedatangan para paus. Lalu ia menelepon kekasihnya untuk memberitahukan kabar tersebut. Beberapa waktu kemudian, Lizzie berlayar dengan kapal kecilnya dengan membawa beberapa orang turis termasuk reporter bernama Alicia. Sementara itu, Leon pergi untuk melanjutkan risetnya, namun ia terkejut ketika seekor paus muncul dan menatapnya sejenak. Dan di saat yang bersamaan, beberapa paus lainnya bergerak cepat menuju kapal Lizzie dan suatu adegan menampilkan insiden di salah satu restoran Prancis. Saat itu, para koki sedang sibuk mempersiapkan beberapa hidangan dan salah satu di antara mereka mengalami kejadian aneh. Lobster itu tiba-tiba saja menyemprotkan cairan putih ke area wajahnya. Karena kesal, ia memerintahkan dua orang karyawan untuk mengurus kekacauan tersebut. Dan akhirnya lobster itu dibuang ke tempat sampah. Tak lama kemudian, sang koki mulai merasa tidak enak badan dan memutuskan pergi keluar untuk menghirup udara segar, namun tiba-tiba saja kejadian aneh ini dialami juga oleh salah seorang koki resto dengan gejala yang sama seperti pasien sebelumnya berupa demam, muntah hitam, serta diare. Hingga akhirnya Dr. Sofia dan Dr. Cecil meminta izin untuk melakukan autopsi.
Dr. Cecil menduga ada sesuatu yang menyebar di area restoran, sehingga ia memutuskan untuk mencari tahu tentang insiden lobster tersebut. Akhirnya ia pergi untuk memeriksa koki lain yang dicurigai terinfeksi, namun koki itu telah meninggal saat ditemukan di apartemennya. Sementara itu, di rumah sakit, koki kedua mengalami serangan jantung dan nyawanya tidak dapat diselamatkan. Hold him down! Hold him down! Sementara itu, Leon bertemu dengan seorang ahli geofisika bernama Samantha. Di akhir percakapan, wanita itu memberikan kartu namanya pada Leon. Beberapa waktu kemudian, Leon berkunjung ke pelabuhan dan mengetahui bahwa Paus Humpback telah menyerang kapal-kapal di seluruh daerah tersebut. Biasanya mamalia itu bersikap agresif karena melindungi anak-anaknya, namun sekarang bukanlah musim kawin para paus. Justru sebaliknya, hanya beberapa paus besar yang terlihat di perairan sekitar. Kemudian, Leon dan seorang petugas pelabuhan melakukan observasi. Beberapa kapal yang tertutup kerang lebih banyak dari biasanya, sehingga pemuda itu mengambilnya sebagai sampel penelitian. Adegan beralih ke Laut Norwegia, di mana Profesor Sigurd berlayar dengan kapal sewaan milik Hofstad Energy, dan ia bertemu dengan teman lamanya bernama Kapten Jesper dan Tina, yang bekerja sebagai staf di perusahaan ini. Kemudian, mereka menunjukkan suatu rekaman di sekitar lokasi pencarian minyak dan gas sudah dipenuhi oleh cacing es yang memakan metana beku dan berkembang biak sangat cepat. Kemudian Profesor Sigurd mempelajari salah satu cacing secara mikroskopis serta menemukan keanehan bahwa cakar dan ukuran mereka lebih besar dari biasanya. Selain itu, proses reproduksinya juga berlangsung lebih cepat. Temuan ini merupakan jenis spesies baru, maka dari itu Sigurd menyarankan agar Tina berkonsultasi dengan para ahli. Setelah terlibat dalam suatu percakapan, akhirnya Tina mengizinkan Profesor Sigurd untuk menandatangani semua laporan serta memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan, dan negosiasi itu disetujui untuk memulai kerjasama. Beberapa waktu kemudian, mereka membawa penemuan ini ke laboratorium Lehman yang juga mengakui bahwa ini memang spesies baru, dan anehnya cacing-cacing ini menembus es di dasar laut seolah-olah seperti menghancurkan diri mereka sendiri. Lalu Tina segera melaporkan temuan ini ke Hofstad. Sementara di sisi lain, Rahim merasa sangat kesal karena harus terlibat dengan perusahaan tersebut sebelum mereka merilis penemuan baru ini ke dunia. Kemudian mereka mengadakan pertemuan dengan anggota Hofstad untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mengeksplor dasar laut. Namun, saat memasuki tahap eksplorasi kedua, hasil bidikan kamera memperlihatkan bahwa cacing-cacing itu semakin besar setelah mengaktifkan bor kapal tiba-tiba saja. Beberapa waktu kemudian, mereka melaporkan masalah ini pada Profesor Lehman yang menjelaskan bahwa ini semua efek dari metana yang terperangkap, dan beruntung kapal itu tidak hancur. Sementara itu, hasil dari pemindaian menunjukkan adanya mat bakteri yang sedang menggerogoti es yang nantinya akan menjadi bencana bagi kehidupan laut. Berdasarkan penjelasan itu, Tina mengundang Profesor Sigurd untuk ikut dalam pertemuan para Dewan Energi demi mencari solusi lainnya. Kini adegan beralih ke Charlie yang mengirimkan pesan ulang tahun pada Jess. Sementara itu, di tempat lainnya, Jess bersama dengan Thomas sedang melakukan ekspedisi dan gadis itu mulai merekam suatu video untuk Charlie. Tiba-tiba saja keadaan berubah menjadi mencekam. Selanjutnya adegan berpindah ke Venesia, di mana penduduk setempat terkejut menemukan semua permukaan air dipenuhi ubur-ubur.
Sementara itu, Leon menunjukkan sampel kerang pada Alicia dan ilmuwan lainnya di Vancouver. Mereka curiga karena kerang-kerang ini jauh lebih besar dari ukuran biasanya dan tingkat reproduksinya terlalu cepat sehingga bisa dikategorikan sebagai spesies baru atau mutan. What is this? Selain itu, Leon meminta izin untuk melakukan autopsi pada bangkai paus yang terdampar di sekitar pantai. Meskipun mamalia itu mati karena luka, namun perilaku anehnya harus diselidiki. Beberapa saat kemudian, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak adanya infeksi, namun Leon menemukan gumpalan putih aneh di batang otak paus, terindikasi seperti jamur yang menginfeksi. Kemudian, mereka menganalisa pola serangan dan Leon menyadari bahwa itu semua terjadi di jalur migrasi paus. Demi mendapatkan jawaban, pemuda itu berlayar bersama Alicia ke tengah laut. Lalu pemuda itu menyelam dan menemukan sekelompok paus yang sedang tidur. Dengan hati-hati, Leon berhasil memasang kamera di salah satu punggung paus. Namun suatu hal di luar dugaan terjadi. Beberapa waktu kemudian, Leon menerima peringatan bahwa kamera terlepas dari badan paus. Kemudian ia pergi menggunakan kapalnya. Sementara itu di Perancis, Dr. Cecil melakukan beberapa percobaan menggunakan sampel darahnya sendiri dan darah ketiga koki yang telah tewas. Kemudian wanita itu melaporkan hasil penelitiannya pada Sofia bahwa penyebab terjadinya infeksi adalah racun dari bakteri Vibrio vulnificus yang mengalami mutasi, sehingga zat tersebut dapat menghancurkan darah dengan sangat cepat. Kejadian aneh lainnya juga ditemukan di tempat cuci mobil terdekat. Salah seorang karyawan merasa pusing dan tiba-tiba saja Sementara itu di rumah sakit, Sofia kembali menemukan dua pasien lain dengan keluhan yang sama. Kemudian wanita itu mendiskusikan beberapa teori dari Dr. Cecil hingga akhirnya mereka menyadari bahwa penyebaran infeksi ini berasal dari air karena lobster itu dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sementara itu di tempat lain, tim khusus akhirnya menutup tempat cuci mobil dan mengambil beberapa sampel air untuk diteliti. Selain itu, Dr. Cecil juga mengirim anak-anaknya untuk tinggal bersama mantan suami dan mengingatkan mereka hanya meminum air dalam kemasan. Adegan lainnya menampilkan Profesor Seeger yang bepergian ke Swiss untuk bertemu dengan satu perwakilan dari Mifune Industries. Seeger mengetahui bahwa mereka telah kehilangan kapal, lalu memberinya amplop berisi temuan cacing-cacing tersebut. Kemudian Sato memberitahu informasi ini pada pemilik perusahaan Mifune yang mengaku telah terlebih dahulu mengetahui hal tersebut. Selain itu, Mifune juga memerintahkan karyawannya untuk menyelidiki loyalitas Seeger, mengingat bahwa Hofstede adalah pesaing mereka. Malam harinya, Seeger bertemu dengan Tina dan akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Sato menelepon Seeger dan memberitahukan informasi terbaru bahwa mereka telah menemukan cacing yang sama di Cina, Jepang, dan India, serta menegaskan bahwa Hofstede tidak memiliki lisensi eksplorasi. Beberapa detik kemudian, pria itu menerima video yang menunjukkan bahwa Hofstede telah merusak lingkungan laut. Kemudian Seeger menelepon Tina untuk memberitahukan keberadaan cacing di daerah lain tanpa menceritakan kebenaran video tersebut, dan percakapan mereka berakhir karena saat ini Tina sedang bersama kekasihnya. Adegan lainnya menampilkan Charlie yang kembali ke Jerman. Saat ini mereka sedang menyaksikan rekaman pencarian kapal bersama Rahim dan Profesor Lehmann. Meskipun mayat mereka belum ditemukan, namun ada keanehan di sekitar kapal berupa bioluminescence yang sulit dijelaskan. Sementara itu di Kanada, Leon beserta rekannya juga menonton rekaman paus-paus yang menyelam lebih dalam dari biasanya, dan pada akhirnya mereka juga menemukan bioluminescence serta suara aneh yang tidak terdengar seperti nyanyian paus.
Kejadian aneh lainnya juga dijumpai di wilayah Afrika Selatan. Ketika sepasang kekasih menikmati waktu di pinggir pantai, tiba-tiba saja gadis itu kaget karena hampir saja dicapit kepiting. Kemudian mereka memperhatikan keadaan sekitar. Ribuan kepiting muncul dari laut dan menyerbu kota. Sementara itu di Prancis, Dr. Cecil dan Sofia menjelaskan penemuan mereka pada pemerintah. Mereka meminta agar semua kegiatan nelayan dihentikan dan sistem penyaluran air dimatikan. Namun usulan ini ditolak karena menimbulkan dampak di bidang perekonomian negara. Kembali ke Profesor Seeger dan Tina yang kembali berlayar bersama Jasper. Mereka menggunakan bantuan kapal selam mini untuk mengetahui penyebaran cacing es. Saat ini, layar monitor menunjukkan tidak ada kehidupan sama sekali di wilayah itu. Keadaan ini sesuai dengan informasi dari Kapten Jasper bahwa beberapa kapal Hofstede telah berada di sana selama beberapa minggu terakhir. Tentu saja pengakuan ini semakin meyakinkan Seeger bahwa Tina dan Hofstede sengaja membohonginya. Kemudian pria itu mengungkapkan kejadian ini kepada Profesor Lehman yang menasehatinya agar tetap menjaga rahasia ini. Sementara itu di Kanada, Marine Institute menemukan bahwa kerang mutan juga menyebar di wilayah Madagaskar, Uganda, serta Paraguay, dan semuanya memiliki kode DNA yang sama. Selain itu, mereka juga mencurigai bahwa zat putih yang ditemukan pada otak paus serupa dengan yang ditemukan pada kerang dalam beberapa waktu yang lalu. Namun sayangnya zat itu rusak ketika bersentuhan dengan udara, sehingga Leon harus pergi untuk mengambil sampel lainnya. Kemudian pemuda itu pergi ke kantor pelabuhan, namun kali ini ia tidak diizinkan masuk karena tempat tersebut telah dibatasi dengan garis polisi. Leon pun berpura-pura pergi, kemudian kembali lagi dengan cara melompati pagar. Namun ia tidak lihai dan para penjaga pun menangkapnya. Tak lama kemudian, Leon bertemu dengan penanggung jawab kantor pelabuhan yang memberinya kesempatan untuk berbicara dengan Sato yang mulai khawatir dengan temuan Marine Institute. Beberapa waktu kemudian, Alicia mengusulkan agar mereka menghubungi organisasi lain untuk mengetahui suara aneh yang ada di rekaman paus sebelumnya. Lalu Leon meminta gadis itu untuk menghubungi Samantha. Adegan lainnya menampilkan Charlie yang sudah kembali ke Skotlandia. Kali ini ia menemukan pesan dari Jess yang direkam tepat sebelum kapalnya tenggelam. Untuk menghilangkan kesedihannya, Charlie menyaksikan rekaman itu berulang kali dan ia mendapati bioluminescence muncul di jendela kapal. Selain itu, Charlie juga mendengar suara aneh dan membandingkannya dengan rekaman dari kamera di dalam air. Ia segera menelepon Rahim agar memberitahukan temuannya pada Profesor Lehman. Di saat yang bersamaan, Profesor Seeger berusaha menghubungi Tina, namun kabar terbaru yang ia dapat adalah Tina sudah tidak bekerja di Hofstede. Beberapa waktu kemudian, Seeger menemui Profesor Lehman dan memberikan informasi tentang terjadinya longsor di Jepang yang disebabkan oleh cacing es. Fenomena ini diprediksi akan menjadi ancaman bagi umat manusia. Akan tetapi, Profesor Lehman tidak mempercayai ucapan Seeger dan menganggapnya tidak masuk akal. Di saat yang bersamaan, Rahim berusaha mendekati Profesor Lehman untuk memberitahukan penemuan Charlie. Namun semua pernyataan itu tetap saja membuat sang profesor tidak percaya dan melarang untuk menyelidiki keanehan tersebut. Adegan berpindah ke Prancis, di mana beberapa kotak berlabel biohazard dikirim ke universitas agar Dr. Cecil dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sampel kepiting yang dikirim dari Maroko. Benar saja, kepiting tersebut juga terkontaminasi zat putih aneh, dan saat ia mengujinya dengan darah manusia, infeksi yang sama mulai terlihat.
Ini artinya semua makanan laut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian Dr. Cecil dan Sophia membahas morfologi cangkang yang menunjukkan bahwa kepiting jenis ini memiliki habitat jauh di kedalaman laut dan mustahil bisa bertahan di permukaan. Beberapa waktu kemudian, Profesor Seeger mengetahui bahwa Dewan Internasional Perlindungan Laut akan menggelar pertemuan penting di Jenewa, Swiss. Kemudian pria itu menghubungi Sato untuk memberitahukan antusiasnya menghadiri pertemuan tersebut karena beberapa teori dari insiden ini mungkin saling terkait dan Sato pun setuju. Sebagai pelengkap, pria itu memberikan nomor telepon Leon pada Seeger agar mereka saling bertukar informasi. Setelah menghubungi Leon, Seeger kembali pulang dan terkejut dengan kehadiran Tina di rumahnya. Tak lama kemudian, pria itu memeriksa rekaman Leon dan menyadari bahwa suara itu sama seperti identifikasi Charlie. Ia menghubungi Institut Biologi dan mengatakan bahwa semua penemuan dinilai cukup sebagai bukti untuk mengirim EUV ke dalam laut untuk proses penelitian lebih lanjut. Akhirnya, Profesor Lehman mengizinkan Seeger untuk ikut serta dalam misi. Beberapa waktu telah berlalu, tiba-tiba saja semua orang di institut itu mendapatkan peringatan tentang tsunami di dekat pantai Norwegia, Denmark, dan Skotlandia. Semua media berita di seluruh dunia melaporkan bencana ini. Di tempat lainnya, Dr. Cecil mengadakan konferensi pers yang menjelaskan awal terjadinya bencana, dimulai dari temuan lobster bermutasi hingga terjadinya bencana tsunami yang dihadiri Samantha, Alicia, dan Sato. Sementara yang lainnya menonton melalui televisi. Setelah konferensi itu selesai, Profesor Seeger menelepon Sato untuk meminta bantuan agar mempertemukannya dengan Dr. Cecil serta Leon. Lalu Sato menyetujui permintaan itu dan berjanji akan membantu. Seperti rencana sebelumnya, Dr. Cecil dan Seeger terhubung dalam panggilan video dan menyusun agenda untuk bertemu dengan ilmuwan lain. Kemudian, esok harinya, Profesor Seeger bertemu dengan Leon, Charlie, Dr. Cecil, serta Rahim di Institut Biologi untuk meyakinkan Profesor Lehman tentang teori mereka. Pria itu meyakini adanya entitas lain yang mulai menunjukkan perlawanan sebagai bentuk balas dendam pada manusia atas kerusakan yang mereka lakukan. Namun Profesor Lehman tidak mempercayai dan mengatakan bahwa teori-teori ini tidak sesuai dengan prinsip ilmiah, sehingga ia tak lagi mendukung presentasi Seeger di hadapan para dewan. Setelah itu, Seeger memberitahu Sato tentang keputusan Profesor Lehman. Namun pria itu tidak khawatir karena ia yakin telah memiliki bukti yang cukup kuat. Malam harinya, Seeger melihat gelang Leon dan mendengarkan cerita tentang arti dari simbol yang terdapat di gelang tersebut. Kemudian Seeger menggambarnya di atas kertas dan terinspirasi memberi nama makhluk misterius itu dengan sebutan YRR. Keesokan harinya, mereka menjelaskan presentasinya di hadapan para dewan untuk meneliti YRR agar dapat menghentikan bencana yang terus-menerus muncul. Namun para dewan menganggap ide itu konyol. Selain itu, bukti yang tidak cukup kuat justru menimbulkan kecurigaan karena tim mereka memiliki hubungan dengan Mifune Industries dan Hofstede, namun tidak mendapat dukungan dari organisasi ilmiah tempat mereka bekerja. Setelah menyelesaikan pertemuan itu, Alicia mengajak Samantha untuk bergabung bersama timnya. Kali ini mereka mendeteksi sinyal aneh di pesisir pantai wilayah Antartika dan Samudra Arktik. Samantha setuju dengan teori tim dan memutuskan bergabung dengan mereka. Sementara itu, Sato dan Seeger menemui Mifune yang akhirnya juga menyetujui teori tersebut dan membiayai proyek.
Tak lama kemudian, Seeger menjelaskan tentang misi ini dan tidak akan menyalahkan siapapun jika ingin mundur. Semua anggota tim setuju kecuali Rahim. Kini mereka mempersiapkan segalanya termasuk mengunjungi keluarga sebelum berangkat menjalankan misi. Je vous ai pas dit que tu rentrais. Play this message. Message deleted. Beberapa waktu kemudian, tim Seeger berangkat dengan kapal Jasper. Dengan menganalisis semua informasi yang mereka miliki, diperkirakan bahwa YRR berada di suatu wilayah bernama Molly Deep di Samudra Arktik. Kemudian mereka menghubungi Mifune untuk memberitahu rencana dan juga mendata catatan video dari semua kegiatan mereka. Selain itu, Jasper menjelaskan tentang semua kamera keamanan di dalam kapal. Sementara itu, para ilmuwan tetap menjalankan tes untuk memperbarui informasi mereka, termasuk Charlie yang melakukan tugas di bagian perawatan kapal selam bersama anggota kru bernama Luther. Setelah melakukan penyelaman, kapal itu mulai mengalami gangguan. We cut the broadcast, but the signal's still coming in. Di saat yang bersamaan, para ilmuwan berhasil menangkap sinyal. Samantha pun segera mengubah pesan untuk dikirim kembali pada YRR dengan menambahkan sedikit lonjakan suara yang mirip dengan suara tangisan bayi. Sementara itu, Dr. Cecil dan Profesor Seeger memverifikasi bahwa bioluminescence tersebut mengendalikan hewan di sekitarnya dengan cara memasuki sistem saraf mereka. Kemudian Samantha melaporkan bahwa mereka berhasil membuat kontak dengan YRR, yang berarti menandakan bahwa mereka memahami dan merespon dengan cara yang baik. Dengan menyusun panjang gelombang dari pesan yang mereka terima, Samantha dapat membuat gambar yang bisa dikirim sebagai pesan baru. Beberapa waktu kemudian, Alicia memeriksa kapal selam dan menemukan bioluminescence itu di kolam hanggar. Lalu Dr. Cecil dan beberapa orang lainnya membawa gadis itu ke ruang medis dan menemukan cairan otak yang keluar dari hidungnya. Ini menandakan bahwa Alicia jatuh dan terbentur cukup keras. Sementara Samantha memberitahu anggota lainnya bahwa pada saat terjadi lonjakan tegangan, terdengar suara ledakan di kapal. Hal ini membuat Kapten Jasper memerintahkan seluruh kru untuk memeriksa peralatan mereka dan memastikan tidak ada kerusakan mesin. Lalu adegan lain menampilkan Leon yang mengunjungi Alicia yang tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka aneh. Kemudian Dr. Cecil meminta pemuda itu dan beberapa orang lainnya untuk membantu melakukan fungsi lumbal. Tak lama kemudian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Alicia terinfeksi oleh bioluminescence yang mulai menyatu di dalam tubuhnya. Sementara itu, Charlie mengungkap bahwa bioluminescence juga mengikuti mereka hingga masuk ke dalam kapal. Karena kecurigaan tersebut, hanggar diamankan dan sampel-sampel mulai diambil untuk dianalisa. Rentetan kejadian ini membuat Sato menghubungi Mifune untuk melaporkan kejadian tersebut. Kembali ke Samantha, kini wanita itu telah menyelesaikan rancangan pesan dan membuat panjang gelombang yang menyerupai grafik evolusi karena ingin YRR mengetahui bahwa manusia juga merupakan bagian dari ekosistem laut. Sementara itu, Charlie mengamati ruang hanggar dari balik jendela dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Beberapa waktu kemudian, Mifune tiba dan berdiskusi dengan tim Samantha. Selain itu, Profesor Seeger juga menjelaskan bahwa bioluminescence tersebut merupakan organisme sel tunggal yang dapat bergabung menjadi massa multiseluler hingga mampu menyerupai berbagai macam bentuk. Teori ini diperkuat dengan pesan yang menggambarkan evolusi bumi dari 250 juta tahun yang lalu saat semua benua di bumi masih menyatu.
Hal ini menunjukkan bahwa YRR memiliki memori kolektif yang diwariskan melalui DNA dan tidak akan membiarkan manusia merusak habitat mereka. Di saat yang bersamaan, Dr. Cecil memberitahu tim bahwa kondisi Alicia telah stabil. Kemudian adegan beralih ke ruangan pribadi di mana Mifune mengabarkan sesuatu hal yang buruk pada Jasper. When did it hit? Sementara itu, Dr. Cecil terus melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan obat yang mampu menghancurkan infeksi di dalam sel darah. Penemuan ini membuat Mifune ingin mengujinya pada YRR, namun ditentang oleh Seeger karena akan menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Perdebatan ini membuat tim terpecah sehingga terjadi negosiasi untuk menguji penemuan tersebut di kolam hanggar demi keselamatan mereka semua. Lalu Cecil dan Luther mengganti pakaiannya dan segera pergi untuk melakukan tugas tersebut. Cecil terbangun dan berusaha menyelamatkan Luther dengan melakukan CPR. Namun terlambat, pria itu telah tewas. Kini semua sistem mati total dan kapal hanya terombang-ambing di tengah lautan. Inilah konsekuensi yang mereka alami saat mencoba melenyapkan YRR, hingga akhirnya Seeger memiliki rencana untuk membawa jasad Luther yang telah terinfeksi dengan menggunakan kapal selam ke area terdalam dari bioluminescence YRR. Tujuannya untuk memberitahu bahwa manusia bersedia untuk berkomunikasi dengan cara yang mereka pahami, dengan harapan YRR dapat menerima tubuh Luther sebagai niat baik dari manusia. Tiba-tiba saja kapal berguncang dan anggota kru segera memulai evakuasi. Kali ini Dr. Cecil pergi bersama Alicia menggunakan helikopter Mifune, sedangkan kru lainnya menyiapkan rencana sebelum YRR mendatangkan banyak gunung es untuk menjebak kapal. Adegan berpindah ke Charlie yang membawa jasad Luther dan mulai menyelam. Beberapa saat kemudian, ia menemukan bioluminescence di dasar laut. Sementara itu, kapal di permukaan juga menangkap lebih banyak panjang gelombang yang menunjukkan aktivitas dari YRR. Karena sudah mencapai batas maksimum kedalaman, Charlie menyadari bahwa tubuh Luther sudah tak lagi berfungsi dengan baik untuk menyampaikan pesan kepada YRR. Maka dari itu, Charlie memutuskan untuk menggunakan tubuhnya sendiri sebagai media. Proses ini menyebabkan YRR melepaskan kekuatan yang digunakan untuk mengendalikan dan menjebak kapal di antara gunung es. Akhirnya kapal pun bebas bergerak kembali di lautan. Beberapa waktu kemudian, tubuh Charlie terdampar di pantai dan sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini dan ingin dilanjutkan, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silakan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!